Akang Teteh Anom Daluke kembali lagi di channel Anom Daluke, The Wonder Fun Life of Hoteliers. Orang hotel ini harus fun. Iya, karena harus menyenangkan. ya kerjaannya juga wonder banget. Ya, bisa ketemu dengan orang banyak, ya, orang-orang penting, ya, bener nggak? Oke, nah kali ini saya akan ngobrol santai nih dengan salah satu narasumber kita. Beliau adalah Front Office Manager di Atlantic City Hotel yang ada di area Pasir Kaliki, Kota Bandung ya. Perkenalkan, Teh Audrey ya. Halo, selamat sore, saya Audrey. Oke, Teh Audrey ini sejak kapan nih bekerja di Atlantic City Hotel? Kalau untuk openingnya sendiri, kita dari tanggal 24 Desember 2015. Kalau- Sebelumnya aku join tanggal 10 Desembernya kalau nggak salah. Oh, jadi mulai hotel ini baru dong berarti? Betul, Opening ya? masih opening, bahkan belum, kalau kita bilang opening belum sih Pak. Belum ya, Kita masih nyusun mau di mana nih front office Oh, nih, duh. outletnya. Oh, berarti masih di pre-opening tim dong Betul, ya? pre-opening. Oke. Teh Audrey, saya panggil Teh Audrey ya. Teh Audrey waktu pertama kali bekerja di Atlantic City ini posisinya apa? Saya dulu melamar sebagai GRO Pak ke sini. GRO, Betul. Guest Relation Officer ya. Itu yang suka ketemu-ketemu tamu tuh. Kalau tamu datang, samperin, atau tamu VIP atau apa reguler anterin ke kamarnya di escort ya. Kalau ada yang datang mau lihat-lihat fasilitas di hotel juga ketemunya GRO juga gitu ya. Bahkan Nah, sampai komplain-komplain. oke. Nah, Teh Audrey kan waktu itu di sini sebagai GRO awalnya ya. Terus dalam waktu berapa tahun nih bisa menjadi posisi puncak di front office nih, sebagai front office manager? Kebetulan kalau untuk apply-nya sendiri memang GRO Pak di sini, tapi kan waktu opening tuh kita nggak 100% full langsung. Jadi memang dari atasan saya sebelumnya, kamu sambil backup dulu di front office ya, karena memang Oke. sebelumnya juga aku ada Basic basic di lah ya, front di front office, office. betul. Jadi nggak masalah, oke lah. Jadi memang dari awal sampai dengan saat ini ujung-ujungnya ya udah terjun langsung di front office. Terus Gitu. dipercaya jadi supervisor atau gimana awalnya? Sebelumnya belum, saya masih jadi JSE, kemudian 3 tahun selanjutnya alhamdulillah saya dipercaya sebagai supervisor sampai dengan saat ini di posisi saat ini. Front office manager ya. Dan berapa tahun tuh berarti bekerja? 2 tahun naik. 2 tahun naik ya. Gitu. Wow, keren banget loh. Kita Alhamdulillah. pengen tahu ya. Kira-kira yang manajemen ya memilih kamu nih bisa menjadi leader di front office di sini, kira-kira apa yang mereka lihat ya dari kamu ya, atau kamu merasa apa nih yang kira-kira mereka akhirnya bisa memberikan kepercayaan itu pada kamu? Kalau penilaian aku pribadi sih mungkin karena ini Pak, karena aku punya sikap dari awal, dari waktu zaman aku masih JSE, aku punya sikap, karakter aku begini, kemudian aku kerja benar ya memang begitu adanya sejak awal. Kejujuran yang paling utama itu yang saya pegang teguh. Jadi memang disiplin, dan aku punya visi misi kerja yang mungkin itu yang terbaca oleh atasan saya, dan alhamdulillah saya dipercaya sampai dengan saat Dan ini. mungkin kamu juga termasuk orang yang ini kali ya, antisipatif mungkinnya orangnya ya. Betul, karena ya kasar kata yang manis mah bakal terasa, jadi kita harus prepare yang buruk-buruknya dulu gitu Pak. Wow, keren banget ya, dalam waktu 2 tahun udah naik posisinya dan sekarang udah jadi front office manager ya. Alhamdulillah. Nah, yang namanya frontliners nih kan ketemu langsung dengan customer nih, dengan tamu gitu ya, dan tahu sendiri di hotel istilahnya mulai dari pejabat gitu sampai orang biasa juga ada dong yang datang ya, dan kita nggak bisa membedakan mereka. Betul. Dan kita juga nggak bisa judge orang dari covernya. Kita nggak tahu kan, datang ke hotel pakai celana pendek, kita taunya dia pengusaha besar gitu kan. Jadi kita nggak bisa gitu menjudge orang dari covernya ya. Oke, Teh Audrey, selama bekerja di hotel, apa nih kesan yang paling mendalam nih? Selama di Atlantik atau Di di luar hotel sana Pak? boleh, di hotel mana aja atau di Atlantik terserah. Kalau untuk berkesan
alasan setiap hotel punya seninya masing-masing. Mhm. Tapi untuk stay paling lama di Atlantik saya terlama gitu untuk bekerja. Karena mungkin ya itulah, dengan lamanya waktu banyak yang berubah, banyak pengalaman yang bisa saya ambil. Mhm. Kemudian kita semakin lama semakin paham, dan dengan lamanya seseorang di situ tuh semakin tahu persis gitu. Kamu berarti di sini mengambil positif ya, sisi misalkan percayaan dari manajemen ya, itu yang bikin kamu berkesan dan akhirnya betah lah ya untuk stay di sini ya. Karena memang dari owner sampai dengan manajemennya memang terbuka, itu yang buat saya itu yang paling bertahan di penting ya. sini. Karena betul ya, riset menunjukkan, atau bukan riset ya, mayoritas orang mengatakan ya, orang meninggalkan pekerjaan itu bukan karena gaji juga sih. Kadang-kadang karena bosnya. Hati-hati nih jadi bos nih. Kalau banyak yang keluar dari kerjaan. Nah, itu ada yang salah ya, berarti. Betul. Kenapa gitu loh ya? Ya. Bukan karena duit ternyata, karena bosnya atau suasana pekerjaannya ya. Nah, tadi kan ketemu dengan tamu berbagai macam karakter, pastinya punya juga dong cerita seru lah ya. Ada nggak sih cerita yang seru menurut kamu nih waktu saat handle tamu? Yang seru banyak sih Pak, dari mulai yang bener-bener privacy sampai si tamunya minta kamar pada saat hari itu check in, dan dia minta di PMR pada saat itu juga. Nggak apa-apa saya bayar, nggak apa-apa saya bayar. Tapi kan kita tuh ada nih, Akang Anom Daluke nih, PMR itu apa sih? Oh iya, sorry, PMR itu please make up room ya, minta dibersihin kamarnya segera kamarnya. Ya. Bukan band, nama band zaman dulu ada tuh PMR. Oh gitu, bukan Pak. Oke, ya, terus? Jadi kan kalau untuk standar di hotel sendiri untuk pembersihan kamar tuh kan setelah dia misalnya dia stay 2 hari baru besoknya kita beresin. Nah itu pada hari H dia check in, beberapa jam setelah dia masuk kamar dia minta dibersihin lagi gitu. Karena ada sesuatu lah mungkin ya. Ada sesuatu. Nah itulah yang bodor sampai dia bayar. Dia mau bayar berapapun saya bayar, yang penting kamarnya bersih. Kalau kata kita sih ya udah buka kamar baru aja gitu ya, daripada harus ribet kayak gitu. Siap. Dan kita tapi ya ujung-ujungnya juga ketahuan. Aduh. Anyway, orang hotel sih ya kita agak sulit ya bicara no ya sama tamu ya. Betul. Karena kita harus bisa ya kita mau nggak mau sih harus membuat mereka selalu cari solusi lah ya. Betul. Cari Pasti solusi. ada win-win solutionnya. Oke. Nah, Teh Audrey nih, tadi kan pengalaman pribadi Teh Audrey ini kan bisa sukses lah ya berkarir di front office, akhirnya bisa seperti saat ini. Mungkin ada pesan nih buat teman-teman kita, Kang Teteh Anom Daluke yang masih berkarir ya saat ini, mungkin di telepon operator atau di reception atau di supervisor, gimana nih supaya bisa seperti Teh Audrey ini, apa nih harus dilakukan sama mereka? Alhamdulillah, yang pertama memang mungkin dari rezeki seseorang juga berbeda ya. Pada rezeki seseorang itu berbeda, jalannya juga berbeda. Cuman yang pasti kita harus punya komitmen, kejujuran yang pasti, dan apa ya? Jadi disiplin tuh jangan ketika ada atasan aja. Jadi memang harus di atas dasar diri sendiri gitu loh, segala sesuatu tuh. Kesadaran lah ya, kesadaran diri gitu. Berarti harus punya visi, cita-cita lah ya, visi-visi yang kuat, komitmen, terus lakukanlah dengan baik ya. Insya Allah sih hasil itu tidak akan mengkhianati proses ya. Betul. Dan yang paling penting ya mental yang paling utama, apalagi kita yang di front office, yang dari segala sesuatu komplain semuanya ke kita semua. Betul juga ya, jadi frontliners itu punten ya kadang-kadang jadi kesetnya juga. Pasti ya, karena gini, bisa jadi komplainnya di kamar atau di mana, pasti nyarinya mana duty manajernya, mana front office, mana yang di depan gitu kan, yang paling depan ketemu dengan tamu ya. Dan kita harus siap ya, makanya orangnya harus cerdas ya, dan harus cepat tanggap ya, harus bisa juga memberikan solusi yang terbaik. Ya. Oke, Teh Audrey ini kan pastinya dulu mengalami shift-shiftan kerja ya. Betul. Nah, buat
perempuan dulu gimana tuh shift-shiftan tuh, shift pagi, shift sore, nggak ada masalah? Aku alhamdulillah dari mulai setiap shift, tapi alhamdulillah malam enggak ya Pak ya. Ya, malam enggak. Dulu dari zaman sebelumnya kerja di pasteur yang konotasinya jaraknya lebih jauh, alhamdulillah nggak pernah komplain sih Pak. Jadi ya itu yang pertama. Nah, Jangan pernah ngeluh dengan kondisi apapun, karena kita tuh ketika kita dikasih shift tersebut, atasan kita tuh udah tahu dari mulai kapasitas kerja kita seperti apa. nah itu Itu dia yang paling bener. penting. Kadang-kadang, ya gua kan tadi malam masuk sore, Jumping-jumpingan kok gue udah besok biasa. masuk pagi sih? Padahal bisa jadi ya atasan tuh tahu gitu Betul. kemampuan kita ya. Betul. Wah ini besok rame nih, atau ada VIP atau Ya. di jadwal udah masukin tuh nama kamu ya. Betul. Jadi jangan Nggak usah. jangan komplain lah ya. Nah, itu yang Lakukan paling saja penting. ya. Jadi Lakukan saja. nggak pernah apa ya, nggak pernah menanyakan lah ya. Ini jadwal gua gimana Ngomel, ngeluh gitu, udah sih nggak usah. Iya iya. Dan tugas apapun dari atasan, ayo gitu ya. Ayo, selagi itu memang di ranah kita kerja, kalaupun misalnya, karena gini Pak, aku pribadi sih dari dulu, zaman dulu ya, walaupun aku di front office, tapi ketika departemen lain ngajak apa, aku tuh selalu hayu gitu. Wow. Karena bukan tipikal orang yang hayu-hayu, tapi ketika di situ ada manfaat yang gue belum tahu nih, departemen itu tuh kerjanya ngapain, dari Berarti situ. Teh Audrey ini punya willing to To know. learn, willing to know Iya. ya, and willing to help ya. Betul. To helpnya siapa? Other people, ada departemen. Berarti, nah gini nih kata orang nih, front office sama housekeeping nih kayak Tom and Jerry katanya ya. Itu udah terutama pasti, itu terutama kalau lagi back to back itu gini loh. Tadi malam full misalkan. Full. Hari ini full juga, Betul. check out 100, check in 100 misalkan ya. Nah ini gimana nih Teh Audrey untuk menjaga hubungan baik ya, koordinasi dengan terutama departemen yang sister ini nih, housekeeping gitu ya. Gimana tuh selama ini? Kalau untuk perselisihan pasti ada, nggak cuman ke housekeeping aja, tapi memang mereka yang paling inti karena sering banget berhubungan dengan kita. Kitanya harus punya empati ketika kita kerja di posisi mereka seperti apa. Keren banget Dan tuh. yang pasti itu SOP dari tamu juga harus ditetapkan, maksudnya jangan semua kemauan tamu kita kasih. Oke. Jadi berdasarkan memang kemampuan kita aja. Kalaupun ada early check in ya Kalau tanya dulu lah kamarnya Betul. udah siap atau enggak ya. Jadi nggak yang terlalu nge-push juga karena Oke. mereka, tapi sesuai dari ini ya Pak, maksudnya dari sikon, kita lihat sikon. Kalau misalnya memang sebelumnya memang ada kamar yang kosong, baru kita tolonglah minta di prepare kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang posisi kita lagi weekend dan itu back to back, jadi memang dari kitanya juga harus ada edukasi untuk tamu gitu loh. Ya, oke. Jadi selama ini sih Teh Audrey hubungan baik-baik aja ya. Alhamdulillah. Siap. Itu yang penting ya, karena lingkungan kerja yang kondusif Betul. itu akan berdampak juga pelayanan kita ke tamu kan. Oke, Teh Audrey ini sekarang kan udah punya anak ya, Iya. punya suami, keluarga ya. Sementara di front office ini punten ya, front office ini bukan kerjanya yang tank gitu ya. Dia jam 8 masuk, pulang jam 4 gitu. Gue jam 7 masuk, pulang jam 3. Nggak bisa loh. Walaupun beliau ini front office manager, dia harus tahu gitu loh. Kapan harus kerjanya long gitu, kapan harus, ya oke gue bisa pulang cepat gitu kan. Tapi kan nggak bisa seperti itu kan. Nah, Teh Audrey gimana nih cara memanage waktu lah ya dengan keluarga? Punya hobi nggak? Punya Pak. Nah, dengan hobinya gitu kan. Sementara pekerjaan juga penting ya di sini ya, karena kan levelnya juga manajer gitu. Gimana nih Kak Audrey? Aku pribadi punya prinsip sih Pak, ketika saya keluar dari rumah untuk bekerja, ya udah aku kerja. Soal urusan yang lain, urusan pribadi apa segala macam. Dan alhamdulillahnya punya orang tua yang benar-benar support. Punya orang tua yang benar-benar support. Baby aku titipin di orang tua aku, dan udah tenang, urusan kerjaan udah pol-polan aja. Ngomong-ngomong, orang tua orang hotel juga atau bukan dulunya? Enggak, Oh bukan ya. papa malah di Pertamina dulunya. Oh, oke. Jadi memang orang yang
dulunya seorang pekerja dan dia paham betul kerja itu seperti apa, jadi nggak pernah yang Jadi rewel jadi atau Teh apa. Audrey ini mengatur waktunya ya tetap komitmen. Kalau gua kerja sih ya udah komitmen dengan Betul. pekerjaan gitu ya. Bukan dibilang tega nggak juga sih Pak, cuman ya eh, aku punya prinsip ketika aku keluar kerja untuk kerja ya udah pol gitu, nggak ada embel apa-apa. Oke. Akan Teteh Anam Daluke, sebetulnya saya masih pingin ngobrol-ngobrol nih sama Teteh Audrey ini nih, cuman kan waktunya juga ya, dan tentu beliau juga lagi sibuk nih, Bandung rame nih ya. Teh Audrey, terima Iya, kasih untuk waktunya, sama-sama Pak. dan terima kasih juga untuk Atlantic City Hotel ya, tempatnya keren banget nih, ada di pusat kota Bandung ya, di Jalan Pasir Alhamdulillah. Kaliki. Ya, Ada berapa kamar nih, Teh? kita ada 100 kamar, ada 100 dua tipe. kamar, 2 tipe ya. Meeting room ada. Meeting room ada 7, kita punya sky lounge dan ballroom. Sip. Oke Gimana Pak? ya, so akan PT Anom Daluke, kalau suka dengan konten kami, tolong di like, di komen, di share. Jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di konten Anom Daluke berikutnya.